Jumpa lagi dengan saya di sini di channel YouTube Meni Minimoto. Nah, di sini di depan saya ada ATV 400 Cargo yang sudah 4 wheel alias 4x4. Unit ATV Cargo ini besok kita akan kirimkan ke Bali. Ya, jadi ini mau dipakai untuk di perkebunan bawa buah-buahan. Nah, memang kan di video sebelumnya itu banyak yang komen katanya, mendingan beli pick up, mendingan beli tap. Nah, jadi kalau ini nggak bisa dibanding-bandingkan ya, karena ATV Cargo ini memang khusus pemakaiannya itu tidak bisa disamakan dengan seperti mobil pick up atau SS. Nah, kita akan ulas lagi nanti ya cara pemakaiannya, cuma saya akan kasih perbandingan dulu. Kenapa ini dengan mobil pick up L300 atau mobil SS ya Mitsubishi ya, harganya kan nggak jauh beda ya, di 60 jutaan ya seperti itu. Cuma ya jelas beda kalau dengan ini, karena memang ATV Cargo ini roda depannya itu sudah muter sama yang belakang, jadi bisa pakai yang belakang aja, bisa bareng empat-empatnya alias 4 wheel yang tidak ada di mobil pickup. Mobil pickup itu kalau misalkan mau dibikin 4 wheel, mau dibikin 4WD ya harus dimodifikasi lagi, harus pakai gardan depan, harus pakai transfer case seperti itu. Dan mobil L300 atau mobil pickup lah, sejenis pickup atau SS, memang harganya sebanding dengan ini. Tapi kan lebarnya itu beda. Ini kan lebarnya kurang lebih 1 meteran lebarnya. Jadi memang kegunaannya pun beda. Ini digunakannya untuk di perkebunan. Misalkan untuk bawa hasil bumi, hasil buah-buahan yang tidak bisa masuk mobil, yang tidak masuk mobil pickup. Misalkan di perkebunan pepaya, perkebunan jeruk, jadi untuk bawa hasil bumi seperti itu. Jalannya kan sempit-sempit, jalannya kan tanah. Itu kan nggak bisa dimasukin mobil, mobil-mobil kecil, mobil-mobil lebar, mobil-mobil seperti SS pickup atau L300 ya. Nah, kalau misalkan kita berbicara dibanding-bandingkan, ya memang pasti beda ya, pasti beda. Jadi ini tergantung kegunaannya, dan ini pun dengan harga 60 juta kemahalan ya. Kalau misalkan kita bikin mobil yang 4x4 aja, misalkan mau bikin mobil L300 dibikin 4x4 ya, L300 Mitsubishi ya. Itu harus bikin gardan depan, terus transfer case-nya ya kurang lebih modifikasi untuk 4x4 aja bisa kurang lebih sama ongkos itu 20 jutaan kan, bikin 4x4 loh, seperti itu. Tapi kan itu juga kalau yang seperti L300 atau mobil SS carry lah seperti itu kan lebar, bodinya itu lebar ya. Jadi kalau masuk ke jalan-jalan sempit itu kan nggak bisa seperti itu. Jadi memang ini kegunaannya ini untuk ke perkebunan yang jalannya sempit dan tanah yang tidak bisa dikendarai oleh mobil yang 4x2 seperti itu ya. Nah, terus lagi mobil pickup yang dipakai bisa di jalan raya ya, kebanyakannya kan baknya ini nggak bisa diangkat ya. Kalau ini kan udah bisa diangkat pakai hidrolik ya, seperti itu. Jadi memang dengan harga 60 juta menurut saya sih murah ya, karena kalau membuat mobil 4x4 aja dari 4x2 itu lumayan budgetnya seperti itu. Oke, itu ya tadi sekilas. Jadi kegunaannya ini untuk di perkebunan ya, bukan untuk di jalan raya. Ini dibikin seperti ini untuk di perkebunan, di jalan tanah. Kalau di jalan raya nggak akan enak, jangan beli ini. Kalau misalkan untuk di jalan raya, di jalan aspal, jalan-jalan yang datar, ya beli aja mobil pickup. Mungkin ada yang carry harga 30 juta juga ada, seperti itu. Tapi kan fungsi dan kegunaannya beda ya. Bisa dipahami ya. Jadi ini unit ATV Cargo ini kita akan kirimkan ke Bali besok. Memang ini digunakan untuk di perkebunan ya. Jadi untuk bawa hasil tanaman seperti itu. Ya cocok ya. Oke. Kita mau langsung praktekkan cara mengoperasikannya, apa aja sih kelebihannya dari ATV Cargo buat yang baru nonton. Sebetulnya sih di video sebelumnya udah saya ulas, tapi belum selengkap mungkin cara pengoperasiannya. Kita akan bahas sekarang. Cara mengoperasikannya dulu ya. Untuk maju mundur dulu lah. Nah, kunci kontak di sini. Pastikan kalau mau menyalakan posisinya di netral. Nah, ini N.
Kita langsung starter aja. Starternya ada di sebelah kanan nih, di sini nih. Ini engine cut off di sini. Kita starter. Ini harus sambil direm ya. Coba saya coba lagi sambil direm, nyala nggak? Oh, harus sambil direm. Nah, nyala. Di sini untuk pengoperasian itu 5 speed ya. Saya coba dulu 5 speed. Ini ada indikatornya nih. 3 5 ya. Nah, kita kembalikan lagi ke netral. Kita kembalikan lagi ke netral ya. Nah, ini sebentar. Nah, netral N. Oke. Netral ini bisa majunya itu 5 speed dan mundur 5 speed. Nah, itu kelebihannya. Yang tidak ada di mobil. Kalau mobil itu kalau mundur hanya 1 speed kan, R aja atret. Kalau ini mundur bisa 5 speed, maju bisa 5 speed. Ini transmisi untuk speed, kecepatan ke depan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau turun berarti ke belakang jadi 5, 4, 3, 2, 1 netral. Nah, ini untuk mengoperasikan maju mundur. Misalkan kita mau maju, set. Nah, ini udah ya, udah ke depan. Nah, ini 1, 2, 3, 4, nah 5 speed. Nah, 5 speed ya. Kita sekarang netral lagi. Netral lagi. Nah, kita operasikan sekarang ini digerakkan ini untuk mundur ke belakang. Nah, kalau ini diinjak ke belakang jadi ini untuk mengoperasikan maju mundur lah ya. Tetap pengoperasian ke depan gigi 1, 2, 3. Kita mundur gigi 1. Nah, gigi 2 bisa mundur, 3, 4, nah 5 ya, 5. Dan ini pas begitu berhenti, di saat 5 itu bisa langsung ke netral, jadi sistem rotari seperti itu. Oke, kita gerakan lagi ke depan. Jadi intinya, ATV Cargo ini bisa maju 5 speed, mundur pun 5 speed. Paham sampai di sana ya? Oke, sekarang kita mau cara menggunakan 4x4 atau 4 wheel. Nah, di sini ada 2H, di sini ada 2H, di sini ada 4H. 2H berarti roda belakang yang muter. 2 roda belakang muter. Kalau misalkan di sini ke 4H, ini sebentar ya. Nah, kalau ke belakang ini 4H, berarti semua roda berputar ya. Dan di sini ini ada lagi, ini posisinya kalau ke depan low, kalau ke belakang ini high. Nah, ini high, saya akan jelaskan lagi. Nah, ini low, 4x4 low nih. Ini 4x4 low. Kita akan jelaskan. Semoga nanti bisa paham. Kita netralkan. Kalau misalkan menggunakan posisi ke depan ini low, ya. Tapi ke sini menggunakan 4x. Jadi ini untuk menggunakan 4x4. Kalau ke sini untuk menggunakan yang ini untuk 4x2. Kita gunakan yang 4x4 dan ininya pakai yang low ke depan. Nah, kita coba praktekkan. Kita mundur. Oke. Kalau yang ke belakang ini 4 rodanya jalan ya. 4 rodanya jalan. Nah, ada perbedaan. Kalau misalkan menggunakan 4x4 ke sini dan ininya ke depan, ini posisinya low. Low itu putarannya lambat tapi kuat. Misalkan untuk menerjang medan yang berlumpur agak sedikit memerlukan tenaga ekstra, nah itu pakai low. Jadi tidak perlu kecepatan tapi kekuatan untuk traksi ya. Nah, kalau untuk di jalan datar tapi
jalannya lumpur, itu bisa aja pakai yang ini, yang apa namanya? Nah, yang high. Yang high itu ininya tetap 4x4. Jadi 4 wheel tapi jalannya tidak berat gitu. Jadi agak ringan. Jadi ke mesin itu nggak terlalu berat. Jadi bukan untuk yang medan berat lah kalau untuk high. Kalau untuk medan berat pakai low aja. Seperti itu. Nah, ini low ke depan, ini ke belakang, ini high. Ya. Seperti itu. Nah, kalau yang ini untuk 4x4 ke belakang, 4x2 ke belakang, ke depan. Mungkin agak sedikit ribet ya kalau yang baru pertama kali, tapi yang udah pernah menggunakan mobil off-road pasti paham ya. Jadi, kalau 4x4 itu roda depan, roda belakang, keempat-empatnya traksi muter. Kalau 4x2 ini ke depanin, ini hanya roda belakang saja yang muternya, ya. Itu ya, ini fungsi 4x4 dan 4x2 itu dulu lah, ya. Terus yang ini, yang bawah ini high sama low. Kalau yang ke depan itu low, ke belakang itu high. Nah, high itu untuk medan yang tidak terlalu ekstrim, misalkan datar berlumpur. Tapi kalau untuk low ke depan, itu untuk medan yang berat. Berat, misalkan ada sedikit tanjakan-tanjakan yang perlu tenaga kuat, nah itu pakai low, seperti itu ya. Oke, sekarang kita mau praktekan mengangkat bak ya. Oke, kita akan operasikan cara mengangkat bak belakang. Ini kapasitasnya itu 750 kg atau di bawah 1 ton ya. Oh ya, 1 ton ya. Nah, kita coba angkat dulu ya. Nah, posisinya pastikan ini transfer case posisinya ke depan ya, pas bagian maju, dan ini diangkat ke belakang. Kalau ini handbrake ya, ini handbrake. Nah, posisinya ini ke belakang, ini untuk mengaktifkan bak belakang. Nah, ini diangkatnya itu bisa menggunakan gigi 1. Kalau gigi 1 berarti ngangkatnya pelan-pelan. Kalau gigi 2 agak kenceng dikit. Agak 3 agak kenceng juga. Kita pakai 2 aja ya. Nah, pakai 2 kita. Nah, ini belum masuk. Nah, itu belum masuk, berarti kalau nggak ngangkat berarti belum masuk ininya. Nah, ini pakai gigi 2. Sebetulnya pakai gigi 3 pun bisa nih. Coba pakai gigi 3 ya. Nah, gigi 3 ini agak cepat. Jangan lupa kalau sudah naik ke atas, ini kan kalau digas terus pasti nggak akan berhenti. Nanti sampai full. Ini langsung aja di kopling ya, bisa di kopling dan nah, bisa ke netral transmisinya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau untuk menurunkan, di sini ada tuas nih. Nah, ini untuk membuka, karena ini mengangkat baknya ini pakai hidrolik, jadi tinggal diturunkan pelan-pelan. Nah, pakai ini diaturnya ya, pakai tuas ini. Nah, seperti ini. Jadi ini kalau langsung dikebawahin langsung turunnya cepat. Tapi kalau pelan-pelan enggak. Nah, seperti itu ya. Kita kembalikan. Paham ya? Jadi ini posisinya tadi yang transfer case-nya, posisinya ini kalau mau ngangkat bak, ininya harus ke depan nih. Jangan pas bagian mundur, harus bagian maju. Seperti itu. Oke. Kita sekarang praktekkan cara gimana menggunakan winch. Nah, ini kan udah pakai winch. Winch elektrik. Nah, di sini ada winch. Ini kurang lebih 2000 lbs kekuatannya, bisa untuk narik 1 ton lah ya. Nah, ini untuk menarik ininya, untuk merilisnya itu ada 2 cara. Pertama, ini dibuka. Nah, pertama ini kan nah, kalau gini kan berarti ngunci. Nah, ini dikeluarin dulu. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, oke. Jadi pertama pakai itu merilisnya.
manual. Pegang, Ton. Nah, sekarang kita coba tarik. Nah, kalau untuk menarik, ininya harus dikunci lagi, harus dimasukin lagi ininya nih. Nah, pelek dimasukin lagi ininya, jangan ditarik. Nah, di sini ada alatnya untuk menariknya. Nah, ini in masuk. Ini cara pemakaiannya bagusnya itu jangan dipanteng. Nah, seperti ini pakainya net. Nah, seperti itu. Supaya tidak panas dinamonya. Nah, itu tadi cara mengeluarkannya dengan merilis di lock ini ya, di kunci ini. Kita mau coba rilis dengan menggunakan langsung elektrik di sini bisa. Tinggal pencet out. Nah, di sini out ya. Nah, ini langsung. Tapi kalau misalkan menggunakan dinamo cara merilisnya, pertama ya baterai kan lumayan nyedot ya. Terus keduanya supaya winsnya awet, mendingan pakai manual aja dirilisnya. Kecuali kalau nggak ada yang bantuin, nah mungkin bisa lah seperti itu. Oke, kita tarik lagi ya. Jadi ini wins ini digunakan untuk evakuasi mandiri. Misalkan kita lagi di kebun, ya tiba-tiba ATV kargonya ini tergelincir masuk ke parit misalkan, otomatis kan nggak bisa keluar tuh, kena lumpur dan ini nggak bisa traksi, nggak bisa keluar, terjebak lah. Nah, bisa menggunakan wins ini. Nanti ini dirilis dulu winsnya, terus nanti kalau ada winching atau untuk narik beban ya, misalkan ada pohon, nah itu talinya itu diikat ke pohon, terus nanti ditarik dari sini. Jadi nanti ATV-nya jalan dengan menggunakan wins itu. Jadi tidak perlu minta bantuan orang lain, minta bantuan mobil lain untuk mengevakuasi. Seperti itu ya. Oke. Nah, itu yang saya sampaikan. Jadi ATV Kargo ini memang beda dengan kalau dibandingkan dengan mobil-mobil pickup ya. Jadi memang ini dipergunakan bagusnya itu untuk di perkebunan ya, seperti itu, bukan untuk di jalan raya. Dan ini juga kenapa nggak bisa dibandingkan dengan mobil-mobil pickup, karena ini lebarnya paling 1 meter ya. Kalau ininya 1 meter, kalau ini mungkin untuk body, untuk baknya ini 1,20 meter lah kurang lebih. Kita mau ukur ininya nih, mau ukur lebar baknya. Kalau lebar depannya aja sih ini kurang lebih 1 meter, cuma kalau baknya ini agak lebar ya, seperti itu. Nih kita mau coba ukur dulu. Ukurnya nih berapa ini nih? Berapa? 130. Hah? 130. 130 ya. Jadi kalau mobil kan itu kurang lebih 100 berapa ya mobil ya? Kalau mobil itu lebih lebar, mobil Pick SS atau L300 ya. Oke. Di sini ada air untuk radiator karena ini menggunakan pendingin radiator. Terus di sini tangki bensin, ini tangki buat bahan bakar BBM di sini. Ini ada 2 sebetulnya, bisa di sini, bisa di bawah di sini. Cuma yang paling ini sih mendingan ini yang langsung nih, yang di bawah ya. Jadi ini ada 2 cadangan, bisa di bawah, bisa di atas. Tapi kalau misalkan menurut saya sih mendingan yang di bawah. Ya biar banyak isinya gitu. Terus ini juga di sini ada buat bagasi nih, di sini. Kita lihat ya. Nah, di sini ada box buat bawa apalah. Ini kiri kanan ya di sana. Jadi ada box buat bagasi, buat bawa-bawa apa gitu. Dan ini baknya juga bisa dibuka ke kiri, ke sini, ke kanan, 3-way ya, seperti itu. Oke ya, kalau untuk kaki-kaki ini udah saya bahas. Jadi yang belakang ini menggunakan gardan seperti mobil. Kalau di depan penggeraknya menggunakan gardan CP join seperti itu. Oke, bahan bakarnya bensin murni 4 tak. Terima kasih yang sudah nonton. Nanti kalau ada yang mau tanya-tanya, silakan nanti boleh ke WhatsApp atau ke nomor admin atau ke komentar juga boleh lah. Oke, thank you.